Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Luo Shangchen pergi, Yan Tianxiao tiba-tiba menghela nafas. Saya sudah lama mendengar tentang Luo Changsheng ini. Dia seharusnya menjadi talenta muda dan luar biasa. Setelah melihat pria itu dengan mata kepala sendiri, sekarang saya dapat mengatakan bahwa dia agak bodoh dan naif, tetapi bukannya tanpa tulang punggung. Sayang sekali kehilangan orang seperti itu. Tulang punggung. Qi Wuyao tersenyum. Kaisar Yama, kamu tidak berpikir dia lebih baik mati daripada tunduk pada kegelapan, kan? Yan Tianxiao memandangnya dengan tanda tanya di kepalanya. Qi Wuyao menjelaskan, sejak ia dilahirkan, Luo Changsheng dikenal sebagai putra Raja Alam Ifes Suci dan murid Luo Guxi. Bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia diangkat menjadi Tuan Muda Holy Ifes di usia yang sangat muda. Bisa dibilang dia dilahirkan dengan sendok perak yang tidak berani diimpikan oleh orang lain dalam 100 masa kehidupan. Kematian tentu saja menakutkan baginya, tapi yang lebih membuatnya takut adalah kehilangan hal-hal yang menjadikannya seperti sekarang ini, dan yang lebih buruk dari itu, mengubah hal-hal itu menjadi rasa malu abadi dalam hidupnya. Seandainya dia memilih untuk tetap hidup, dia tidak akan pernah bisa kembali ke alam Holy Ifes. Luo Shangchen akan membencinya selamanya, dan hanya masalah waktu sebelum dunia mengetahui rasa malunya. Itulah mengapa dia memilih kematian. Dengan tindakan ini, kebencian Luo Shangchen padanya akan hilang, hanya menyisakan kesedihan dan ikatan yang telah mereka jalin. Holy Ifes Realm tidak akan mengumumkan kebenarannya kepada dunia, dan dunia akan selamanya mengingatnya sebagai Luo Changsheng, bukan nama sebenarnya yang dia ingin orang lain mengetahuinya. Yan Tianxiao mengerutkan kening. Bagaimana apanya? Qi Wuyao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya akan berhenti di sini. Dia sudah mati, dan saya tidak melihat manfaatnya mengungkap kebenaran dan menghancurkan harga diri yang dia berikan nyawanya untuk dilindungi. Yan Tianxiao tampak berpikir, tapi dia tidak menanyakan hal lain. Qi Wuyao berbalik dan berkomentar untuk terakhir kalinya. Saya kira pilihannya cerdas, tapi itu juga mengungkap kerapuhan pria itu. Apa yang bisa kau lakukan? Hidupnya terlalu mudah. Meskipun Qi Wuyao memilih untuk tidak mengungkap rasa malu Luo Changsheng, itu tidak berarti dia mengasihaninya sedikit pun. Luo Changsheng telah menggunakan kematian untuk melindungi rahasianya dan mengukir namanya ke dalam hati setiap orang. Ini juga berarti bahwa dia adalah anak ayahnya terus-menerus, seorang bangsawan yang memandang rendah penghuni alam bintang rendahan dari lubuk hatinya, dan seorang supremasi yang lebih memilih mati daripada dikenang sebagai putra seorang lelaki kelas bawah, seorang bajingan. Dengan kata lain, dia lebih memilih mati daripada mengakui ayah kandungnya. Dia sepertinya lupa bahwa Yun Ce, orang yang membuat Holy Ifes Realm bertekuk lutut, berasal dari keluarga yang lebih rendah hati darinya. Wilayah Ilahi Timur, Alam Misteri Surgawi. Alam Misteri Surgawi adalah alam bintang atas yang paling unik di seluruh wilayah Ilahi Timur. Ia memiliki wilayah terkecil dan praktisi terlemah secara keseluruhan dari semua dunia bintang atas, dan hanya memiliki sekte dengan kurang dari 1000 murid, sekte misteri surgawi. Tidak hanya itu, tempat ini dipandang sebagai tanah suci khusus di seluruh alam dewa. Setiap tahun, sebagian besar pengunjung datang ke wilayah Ilahi Timur untuk mengunjungi alam misteri surgawi. Saat ini, wilayah Ilahi Timur telah terbalik, dan sudah waktunya bagi alam bintang atas, alam misteri surgawi untuk memutuskan nasibnya. 3 tetua misteri surgawi, Mo Yu, Mo Wen,
dan Mozi saat ini sedang duduk di depan kuil misteri surgawi. Sekelompok murid, bahkan, semua murid sekte misteri surgawi berlutut di depannya. "Pergi," kata Moyu dengan nada panjang dan berat. Tangannya terkatup rapat, dan ekspresinya benar-benar kosong. Leluhur senior, pemimpin para murid memohon sambil menangis, "Tolong jangan usir kami. Alam misteri surgawi tidak memiliki kekuatan tempur, dan kami sama sekali bukan ancaman bagi guru iblis. Selain itu, sebagian besar dunia bintang atas telah menyerah padanya. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama?" "Itu tidak ada hubungannya dengan itu," kata Moyu acuh tak acuh. "Pergilah. Silakan ikut kami, leluhur senior. Kita bisa pergi ke wilayah ilahi barat. Tentunya mereka akan menyambut kita dan kekuatan misteri surgawi kita dengan tangan terbuka. Tidak akan ada lagi kekuatan suci sekte misteri surgawi atau misteri surgawi." Mozi mengulangi pernyataan kejam yang telah mengejutkan semua murid misteri surgawi hingga tidak bisa berkata-kata beberapa waktu lalu. "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan pernah lagi menyebut dirimu sebagai murid misteri surgawi, sekarang pergilah." Pada akhirnya, 3 tetua misteri surgawi tampak sama kakunya seperti biasanya. Melihat bahwa upaya terakhir mereka untuk mengubah pikiran leluhur senior mereka sia-sia, para murid misteri surgawi membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih, peduli, leluhur senior." Mereka berpencar dan meninggalkan dunia begitu saja. Dahulu kala, alam misteri surgawi dipenuhi dengan orang-orang yang berharap bisa mengintip nasib demi keuntungan mereka sendiri. Saat ini, hanya Moyu, Mowen, dan Mozi yang tersisa di alam sunyi dan terpencil. Moyu membuka matanya dan menatap langit yang gelap. Ia berkata, "Kehendak langit tidak dapat diprediksi, dan nasib dapat berubah kapan saja. Jadi bagaimana jika kita bisa mendapatkan momen misteri surgawi?" Mowen bertanya, "Menurut Anda, berapa berat timbangan? Apakah menurut Anda kita menjalani kehidupan yang bajik atau penuh dosa?" "Kami berdosa," Mozi memberikan jawabannya. "Mungkin tindakan mengumpulkan misteri surgawi adalah dosa sejak awal." Mowen mengangkat tangannya dan memanggil kanon dewa misteri surgawi. Bersama-sama, 3 tetua misteri surgawi menggabungkan kekuatan mereka dan membuka buku ramalan sekali lagi. Ketika kesengsaraan surgawi 9 tahap muncul, dewa sejati akan kembali. Kebajikan akan menuntun pada kedamaian abadi. Kejahatan akan membawa pembantaian dewa iblis. Untuk waktu yang lama, mereka hanya menatap ramalan di halaman pertama, juga ramalan terakhir dari pendiri wilayah mereka, leluhur agung Haotian. Saat itu, leluhur agung Haotian hampir berada pada level yang sama dengan leluhur agung surga abadi dalam hal status. 3 tetua misteri surgawi sangat memujanya, dan mereka tidak pernah meragukan ramalan terakhirnya. Ketika paruh kedua ramalan itu tiba-tiba muncul di Conferred God Stage, 3 tetua misteri surgawi telah menyembunyikannya dari publik untuk melindungi Yunce. Pertarungan Yunce selama konvensi dewa yang mendalam membuka mata bahkan bagi 3 tetua misteri surgawi. Mereka telah melihat betapa jernih dan bebas noda matanya, dan mereka yakin bahwa Yunce akan membawa kebahagiaan besar bagi dunia ketika dia mencapai kedewasaan penuh. Seandainya mereka memilih untuk mempublikasikan ramalan tersebut, orang-orang akan mengabaikan bagian pertama sepenuhnya. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai ancaman dan bertindak untuk melenyapkannya. Setelah Yunce menyelamatkan dunia dan dikhianati oleh orang-orang yang dia selamatkan, mereka memilih untuk memberitahu Kaisar Langit Surga Abadi tentang hal ini setelah pertimbangan yang panjang. Pada saat itu, Kaisar Langit Surga Abadi sangat menyesal dan membenci diri sendiri.
Pikiran untuk membunuh Yun Ce tidak pernah terlintas dalam pikirannya meskipun Yun Ce telah mengungkap energi kegelapannya yang mendalam, dan dia bahkan berpikir keras tentang bagaimana melindungi kehidupan Yun Ce, sambil menjaga rahasia tempat kelahirannya. Setelah surga abadi Dewa Kaisar melihat ramalan itu, dia dengan cepat berubah pikiran dan menyatakan lokasi bintang kutub biru kepada dunia. Alam surga abadi juga merupakan orang yang mempelopori perburuan Yun Ce. Akibatnya, Yun Ce terdorong ke jalan buntu, dan dia berubah sepenuhnya menjadi iblis. Kejahatan akan membawa pembantaian Dewa Iblis. Ramalan kejam sedang terjadi di wilayah ilahi timur saat ini, dan ini mungkin baru permulaan. Mereka bertiga, dan ramalan yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Bisa dibilang, merekalah penyebab sebenarnya di balik semua yang telah terjadi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap tetes darah yang tumpah di tanah wilayah ilahi timur dipenuhi dengan dosa mereka. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Ia akan menemani kita dalam perjalanan terakhir kita, kata Moyu pelan. Mozi mengangkat kepalanya dan menatap cahaya keemasan dari kanon Dewa Misteri Surgawi. Kalau begitu, mari kita gunakan rentang hidup terakhir kita dan intip nasib wilayah ilahi timur untuk terakhir kalinya. Siapa tahu, mungkin Dewa Iblis akan berbelas kasihan. Mungkin kita bisa berangkat dengan damai. Tidak ada yang menjawabnya. Tapi semua orang mengulurkan tangan mereka pada saat bersamaan. Semua pelanggar surga akan dihukum. Itulah sebabnya rentang hidup mereka berkurang setiap kali mereka mengintip ke masa depan. Kali terakhir ini, mereka mengorbankan seluruh sisa umur mereka untuk kekuatan ilahi misteri surgawi. Cahaya keemasan keluar dari tubuh Dewa Misteri Surgawi Kenan. Itu adalah cahaya paling terang yang pernah dilihat oleh tiga tetua misteri surgawi. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam raksasa muncul di tempat Kenan Dewa Misteri Surgawi berada, tampak seperti jurang maut. Saat itu muncul, setiap cahaya di dunia, bahkan cahaya keemasan dari kanon Dewa Misteri Surgawi itu sendiri, dilahap olehnya. Dunia sebelum mereka tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan, dan mereka melihat banyak sekali planet, alam bintang, dan bahkan wilayah bintang yang sekarat dan runtuh. Hukum runtuh, dan seluruh primal chaos berguncang seperti gempa bumi. Seolah-olah iblis raksasa yang belum pernah mereka lihat sedang melahap seluruh wilayah ilahi timur, dan bahkan seluruh dunia. Apa itu? Rasa dingin yang tak terlukiskan mencengkeram tubuh mereka dalam cengkeraman maut. Mereka menggigil tidak seperti sebelumnya hingga kematian akhirnya menyusul mereka. Dewa Misteri Surgawi Kenan runtuh menjadi debu di tempat. Tiga tetua misteri surgawi masih duduk persis di tempat mereka berada, namun dengan beberapa perbedaan besar. Bibir mereka berwarna ungu, pupil mereka melebar hingga titik puncaknya, dan raut wajah mereka benar-benar berubah karena ketakutan. Sejak saat ini, alam misteri surgawi telah hilang dari dunia selamanya. Dan tak seorang pun pernah mengetahui, misteri surgawi, mengerikan yang mereka lihat pada akhirnya. Kakak Yun Ce, teriakan nyaring dan merdu terdengar di langit saat Sui Meiyin jatuh di samping Yun Ce. Saat dia berseri-seri, dia bersinar seperti cahaya yang terlalu murni untuk dinodai. Yun Ce telah berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda sejak dia kembali bersama wilayah ilahi utara. Ayah mertua yang selalu bertepuk tangan sambil meneriakkan menantu laki-laki yang baik, dan adik ipar yang sombong sekaligus lembut digantikan oleh sepasang bawahan hormat yang terus-menerus khawatir. Entah bagaimana mereka mungkin akan menimbulkan kemarahannya. Tapi Sui Meiyin adalah satu-satunya yang sepertinya melihat dan memperlakukannya persis sama seperti sebelumnya. Dia langsung muncul di samping Yun Ce,
memeluknya seolah itu adalah gerakan paling alami di dunia. Yantri hampir membuat kesalahan dengan menamparnya sebelum dia menghentikan dirinya tepat waktu dan menggigil karena kesalahan yang hampir terjadi. "Mengapa kamu datang?" Yunce menyodok hidung halusnya sekali sebelum tersenyum hangat. "Tempat ini cukup berbahaya loh. Wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan dapat melancarkan serangan diam-diam di sini kapan saja. Tentu saja itu karena aku merindukanmu." Sui Meiyin tersenyum padanya. "Kakak Yunce, apakah kamu bebas sekarang?" "Ya, benar." Dia tersenyum kembali. Dia sedang menunggu Qianye Yinger kembali padanya. Ketika dia meninggalkan alam dewa kerajaan Brahma, Qianye Yinger telah memberitahunya bahwa dia akan kembali kepadanya mengenai segala hal yang berhubungan dengan tragedi roh kayu dalam 3 hari. Namun 3 hari telah berlalu, dan dia masih belum mengiriminya pesan. "Kalau begitu, bisakah kamu ceritakan padaku tentang pengalamanmu di wilayah ilahi utara?" Sui Meiyin menatapnya dengan mata penuh harap. "Apakah kamu belum pernah mendengarnya dari Qiwu Yao? Saya ingin mendengarnya dari Anda." Sui Meiyin sedikit menggoyangkan lengannya. "Silakan." Yunce memikirkannya sebelum menjawab, terlalu lama untuk menyelesaikannya dalam sekali duduk. "Aku akan memberitahumu semuanya saat kita berada di tempat lain." "Di tempat lain?" Sui Meiyin berkedip dan berbisik di samping telinganya. "Apakah ini tempat di mana kita bisa, sendirian, Kakak Yunce?" Ketiga leluhur Yama menggigil pada saat yang sama sebelum menutup indera pendengaran mereka sepenuhnya. Anak-anak muda zaman sekarang sangat menjijikkan. Senyuman Yunce semakin lebar sebelum dia berkata, "Sejujurnya, aku lebih penasaran dengan tahun-tahun yang kamu habiskan di alam Dewa Bulan. Xia Qingyue tidak melakukan hal buruk padamu, kan?" Sui Meiyin membuang muka sebelum mengerutkan alisnya. "Bisakah kita berjanji, Kakak Yunce?" Bisakah kita tidak lagi menyebut nama Xia Qingyue?" "Silakan." Dia terlihat sangat serius ketika mengatakan ini. "Mengapa?" Yunce bertanya. "Itu karena dia melakukan hal-hal buruk padamu dan aku, dan setiap kali aku mendengar namanya, aku pasti akan mengingat kenangan yang paling tidak ingin kuingat. Dia sudah mati, jadi bisakah kita melupakannya sepenuhnya?" Yunce tampak sedikit heran, tapi dia segera memberinya senyuman dan berkata, "Tentu. Dia benar, wanita itu sudah meninggal, dan membicarakannya hanya akan membawa kembali kenangan menyakitkan pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dia sebaiknya dilupakan selamanya." Qiwu Yao perlahan berjalan mendekat. Dia ingin memberitahu Yunce bahwa Zhou Suzi telah mencapai alam Dewa Naga. Dia juga ingin memberitahunya bahwa dia telah menemukan informasi baru melalui hubungannya dengan Zhou Suzi, bahwa sepertinya Raja Naga telah memasuki alam dewa awal mutlak. Namun, saat dia merasakan aura Sui Meiyin di samping Yunce dari kejauhan, dia tersenyum dan berbalik untuk pergi. "Kakak Yunce, apakah Kakak Wu Yao benar-benar permaisurimu?" Sui Meiyin bertanya. "Ya." Yunce menganggukkan kepalanya. "Saya tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa, tampaknya tidak seperti itu." Sui Meiyin menatapnya dengan penuh harap. "Kamu sudah tahu apa yang terjadi tapi kamu tetap memilih untuk bertanya." Yunce melingkarkan tangannya di pinggang ramping dan lembut gadis itu. Dia menjelaskan dengan senyum kecil di wajahnya. "Alasan aku menjadikannya permaisuriku di wilayah ilahi utara dan bahkan mengadakan upacara penobatan formal yang megah adalah karena dia jauh lebih akrab daripada aku dengan seluk-beluk wilayah ilahi utara. Status permaisuri akan memberinya kebebasan terbesar untuk mengelola wilayahnya, menerapkan strategi untuk invasi yang akan datang, dan mengeluarkan perintah setelah semua rencana telah ditetapkan." "Apakah memang hanya seperti itu?"
Sui Meiyin menggigit bibir bawahnya dengan lembut saat suaranya semakin lembut. Kakak Wu Yao sangat memikat, jadi kamu pasti merasakan, apakah kamu benar-benar belum melahapnya? Baiklah, berhentilah menyelidiki. Yun Ce terkekeh dan menjawab dengan jujur, aku masih memiliki, simpul di hatiku yang sangat istimewa ketika berhubungan dengannya. Saya tahu itu seharusnya tidak ada, tapi saya masih belum bisa menyelesaikannya meskipun sudah lama berlalu. Sui Meiyin terdiam. Dia tahu apa simpul di hatinya itu. Mu Suanyin. Qi Wuyao memang menggunakan jiwa iblis unik miliknya untuk secara diam-diam mengganggu kehidupan Mu Suanyin saat itu, selama 10.000 tahun penuh. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mencubit lembut pipi halus dan lembut Sui Meiyin. Lagi pula, apakah kamu sangat menikmati mendorong priamu ke wanita lain? Tidak bisakah kamu setidaknya memiliki rasa cemburu yang biasanya dimiliki perempuan? Karena aku akhirnya menyukai pria jahat sepertimu, jika aku tidak mengendalikan rasa cemburuku dengan baik, aku pasti sudah mati karenanya. Dia mendengus pelan sebelum dia tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Hehehe, priamu sendiri. Saya sangat suka suaranya. Hehe. Yun Ce berbalik ke arahnya saat dia mengamati dengan cermat wajahnya yang lembut dan cantik serta senyum menawannya. Dia tanpa sadar mengencangkan lengan yang melingkari pinggangnya saat dia menghela nafas pelan dan berkata, kamu sepertinya tidak akan pernah tumbuh dewasa. Apa yang kamu bicarakan? Aku belum dewasa, balas Sui Meiyin sambil mulai cemberut. Sekarang aku telah menjadi iblis hebat yang menyebabkan aliran darah mengalir melalui wilayah ilahi timur. Aku punya begitu banyak darah di tanganku sehingga aku lupa semuanya. Siapapun yang melihatku akan gemetar dan ketakutan. Hanya kamu, Yun Ce tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia tidak begitu tahu bagaimana menggambarkan perilaku Sui Meiyin. Hanya ketika dia bersama Sui Meiyin dia samar-samar merasakan dirinya kembali menjadi dirinya yang dulu. Di kejauhan, 3 leluhur Yama, yang indera pendengarannya masih tersegel, terus melihat ke arah mereka. Mereka sekarang telah dengan kuat mengukir penampilan dan aura Sui Meiyin ke dalam ingatannya. Di depan semua orang, Tuan Iblis selalu menatap tajam, seolah-olah semua orang di sekitarnya berhutang 100 nyawa padanya. Dia bahkan hampir tidak tertawa atau tersenyum di depan Ratu Iblis atau Qianye Yinger. Hanya wanita kecil inilah yang bisa membuatnya tersenyum lebar. Itu terlalu menakutkan. Ibulah yang bilang begini, kalau kamu menikah dengan seseorang, ikutilah dia. Jika kamu menikah dengan iblis, ikutilah jalannya. Aku akan berubah, kakak Yun Ce akan berubah, tapi perasaanku terhadap kakak Yun Ce tidak akan pernah berubah. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengedipkan mata padanya dengan cara yang berlebihan. Ini juga merupakan trik rahasia yang digunakan ibu untuk menjadi istri ayah yang paling dicintai. Juga, ada sesuatu yang aku ingin kakak Yun Ce ingat selamanya. Matanya yang berair berkabut saat senyuman lebar tersungging di wajahnya yang tanpa cacat. Tidak peduli betapa tidak adil atau kejamnya takdir yang menimpamu, tidak peduli apa yang terjadi padamu, akan selalu ada orang yang sangat mencintaimu di dunia ini, cinta mereka padamu lebih dalam dari yang pernah kamu bayangkan. Yun Ce terdiam. Jadi, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri, katanya sambil dengan lembut menusuk dada Yun Ce dengan jarinya. Dia melanjutkan dengan suara tidak senang, kakak Wu Yao memberitahuku bahwa kamu didorong oleh keinginan mendalam untuk mati ketika kamu masih berada di wilayah ilahi utara.
Kamu bahkan dengan sengaja memegang kartu truf fatal yang ingin kamu gunakan pada Raja Naga di saat-saat terakhir, sehingga kamu bisa membawanya bersamamu. Untung saja, dia malah menggunakan kekuatan itu pada Kaisar Bulan Terbakar. Mulai sekarang, aku melarangmu memikirkan hal itu lagi. Apakah kamu mendengarku? Dia mencoba yang terbaik untuk terlihat tegas dan mengintimidasi, tetapi gagal total. Yun Ce menatap lurus ke matanya saat dia setuju tanpa ragu-ragu. Aku sudah menjernihkan pikiranku. Mulai sekarang, aku akan membalas dendam sesukaku dan terus menjalani hidup bahagia. Ini adalah satu-satunya cara agar saya dapat hidup sesuai dengan pengorbanan guru. Inilah satu-satunya cara agar aku tidak mengecewakan orang-orang di surga yang diam-diam mengawasiku. Sui Meiyin mulai tersenyum dan senyumnya terlihat lebih cerah dan indah saat ini dibandingkan waktu lainnya. Seolah-olah 10.000 bunga bermekaran di hatinya saat kekhawatiran dan ketakutannya yang terakhir lenyap. Oh, benar, kata Yun Ce sambil tersenyum tipis. Aku punya cara untuk memulihkan urat nadi ayahmu. Sui Meiyin tercengang dengan wahyu itu. Mata berairnya berkilauan seperti bintang saat dia berseru, benarkah? Tentu saja, dan sebenarnya prosedurnya cukup sederhana, jawab Yun Ce dengan santai. Jenis kerusakan yang terjadi pada pembuluh darah mendalam Sui Qianheng akan menghalangi sebagian besar ahli, namun di hadapan keajaiban kehidupan ilahi, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Faktanya, selama fondasi dari pembuluh darahnya yang dalam tidak sepenuhnya hancur, dia akan dapat dengan mudah memperbaikinya. Ketika dia memeriksa kerusakan yang terjadi pada pembuluh darah dalam Sui Qianheng, dia menemukan bahwa itu sangat mirip dengan jenis cedera yang terjadi pada pembuluh darah dalam Qianye Yinger. Namun, perbedaan utamanya adalah pembuluh darah dalam Sui Qianheng berada dalam kondisi yang jauh lebih baik, jelas bahwa orang yang telah melukai Sui Qianheng menjadi jauh lebih mudah terhadapnya. Yun Ce melanjutkan, dia masih membutuhkan beberapa tahun untuk pulih ke puncak kekuatannya. Bibir Sui Meiyin tanpa sadar terbuka karena keheranan dan kegembiraan. Yun Ce tidak hanya bisa memulihkan pembuluh darah ayahnya yang dalam, dia bahkan bisa memulihkannya sepenuhnya sehingga dia hanya perlu beberapa tahun untuk kembali ke puncak kekuatannya. Setiap kata yang dia ucapkan terdengar seperti keajaiban. Dia terjun ke dada Yun Ce sambil memeluk pinggangnya erat-erat. Dia membenamkan wajahnya di dadanya seperti anak kucing sambil berkata, "Kakak Yun Ce, kamu sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pria yang akan kunikahi." Saat ayah dan kakak perempuan mengetahui hal ini, mereka akan sangat senang. Saat kita sudah menyelesaikan semuanya di wilayah ilahi timur, saya akan berkunjung ke alam cahaya berkilau, kata Yun Ce. Salah satu alasanku berkunjung adalah untuk menyembuhkan pembuluh darah ayahmu. Alasan lainnya adalah untuk mengucapkan terima kasih yang pantas atas kebaikan yang kamu tunjukkan padaku saat itu. Ah, kalau begitu, bagaimana aku harus memberi hadiah pada kakak Yun Ce? Wajahnya masih merah karena kegembiraan saat dia mulai dengan tulus memikirkan cara untuk menghadiahinya. Yun Ce tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Ini sama sekali bukan masalah bagi saya. Hal ini bahkan tidak layak untuk disebutkan dibandingkan dengan semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Aku menggunakan kata hadiah, bukan terima kasih. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Matanya yang memikat berputar ke arahnya saat sesuatu muncul di benaknya. Bibirnya perlahan mendekati telinga Yun Ce dan rona merah muda perlahan merayap dari wajahnya ke lehernya saat dia dengan pelan membisikkan beberapa kata yang hanya bisa didengar oleh dia dan Yun Ce. Saat dia membisikkan kata-kata itu ke telinganya,
bibirnya sedikit terangkat dan matanya menjadi hangat dan lembut. Tapi tepat pada saat inilah, suara dingin terdengar di saat yang sangat tidak tepat. "Huff, begitu ya, kamu masih gadis kecil yang bodoh. Yunce dan aku sudah bosan dengan hal-hal konyol seperti itu sejak lama." Keduanya tiba-tiba berpisah saat Qianye Yinger mendarat di depan mereka. Dia tidak melirik Yunce sedikit pun saat mata emasnya yang cantik menatap tajam ke arah Sui Meiyin. Kata-kata yang dia bisikkan dengan segenap keberaniannya sebenarnya telah didengar oleh orang lain. Hati Sui Meiyin bingung, tapi dia bukanlah karakter yang sederhana, dia tidak akan menyerah begitu saja. Alisnya segera terangkat dan dia mengerucutkan bibirnya sambil menjawab. "Kakak Yunce semakin bosan dengan hal-hal seperti itu denganmu. Dia tidak bosan sama sekali jika aku melakukannya. Faktanya, jantungnya berdetak sangat kencang tadi, loh." Qianye Yinger kehilangan kata-kata untuk sesaat. Seolah-olah dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang tidak berdaya ini akan mampu melancarkan serangan balik yang menakutkan hanya beberapa detik setelah dia mendaratkan serangan kritis padanya. Matanya sedikit menyipit saat dia memberikan senyuman pada Sui Meiyin yang bukan senyuman sama sekali. "Kalau begitu kamu tidak memahaminya sama sekali. Hal-hal yang disukai pria kejam ini jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh gadis kecil bodoh sepertimu." Master Iblis wilayah utara yang ditakuti dan disegani itu tampak seperti terkena serangan berturut-turut. Tubuhnya membungkuk ke bawah dan dia tidak yakin apakah dia harus berdiri atau duduk. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah wajahnya terbakar tak terkendali saat ini. Apa yang terjadi? Ah, benarkah?" Alis Sui Meiyin melengkung lebih tinggi saat ekspresi keingintahuan yang mendalam muncul di matanya yang indah. "Lalu apa sebenarnya yang paling disukai kakak Yunce? Jika aku mengatakannya dengan lantang, aku khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya." "Mungkin," Qianye Yinger tertawa kecil. "Jika kamu dengan patuh memohon padaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengajarimu secara pribadi." "Tidak mau," kata Sui Meiyin dengan suara ceria. "Saya hanya ingin kakak Yunce mengajari saya. Aku akan melakukan apapun yang disukai kakak Yunce." Qianye Yinger terdiam. "Lagi pula, aku bahkan punya kakak perempuan yang super cantik. Dengan bantuannya, saya dapat melakukan lebih banyak hal daripada yang dapat Anda lakukan." Qianye Yinger terdiam. Yunce bisa dengan jelas melihat jarak antara Qianye Yinger dan Sui Meiyin sedikit terdistorsi saat mereka saling menatap. Dia bangkit dan berdiri di antara kedua wanita itu. Ekspresinya tenang dan bermartabat saat dia berkata, "Bagaimana penyelidikannya?" Qianye Yinger hanya menoleh untuk melihat ke samping. "Aku akan mencari kakak Wu Yao." Sui Meiyin menjulurkan lidahnya ke arah Yunce sambil terkikik dan meninggalkan area tersebut. Di hadapan Yunce, Sui Meiyin benar-benar tampak seperti gadis kecil yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Namun, itu hanya di depan Yunce. Bagaimanapun, dia memiliki satu-satunya jiwa stainless ilahi di dunia. Jika menyangkut jiwanya, dia benar-benar mampu menguasai mereka semua sehingga tidak ada alasan baginya untuk mundur atau mengakui kekalahan kepada siapapun. Qianye Yinger mengulurkan tangan dan membuat gerakan yang sangat sederhana. Segera, dua medan energi yang dalam dan luas mulai turun dari atas. Mereka mendarat di kiri dan kanan Qianye Yinger. Mereka tepatnya adalah Qianye Wugu dan Qianye Bingzu. Kedatangan mereka langsung menarik perhatian gelap dan suram tiga leluhur Yama. Ketika kedua leluhur Qianye tiba, pandangan mereka juga tertuju pada tiga leluhur Yama ketika rumor yang pernah mereka anggap tidak masuk akal muncul di depan mata mereka. Ini tidak lain adalah pengalaman yang indah dan misterius bagi mereka.
Yunce melirik mereka sambil berkata, mereka benar-benar leluhur alam Dewa Brahma Monark. Mereka telah memulihkan kekuatannya sebanyak ini hanya dalam waktu beberapa hari. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung melanjutkan dengan pertanyaan kepada Qianye Yinger. Berapa banyak waktu yang tersisa tanpa segel kehidupan dan kematian primordial? 1000 tahun. Yang menjawab adalah Qianye Wugu. Suara dan ekspresinya sekering sumur kuno. Seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali bahwa Qianye Yinger telah menyerahkan segel kehidupan dan kematian primordial kepada Yunce begitu saja. Bagi kami, itu sudah cukup, kata Qianye Bingzu dengan suara kering. Bagaimanapun, kita adalah orang-orang yang seharusnya sudah mati sejak lama. Sekarang alam Dewa Kerajaan Brahma telah mengalami pergolakan yang hebat, ini adalah waktu yang kritis bagi alam tersebut. Mereka tidak boleh mati selama periode ini. Akibatnya, mereka memilih untuk tetap berada di sisi Qianye Yinger setelah kematian Qianye Fantian. Mereka tampaknya adalah penjaga dan pengamat yang akan menggunakan sisa hidup mereka untuk mengawasi dan melindungi alam Dewa Kerajaan Brahma saat ia memulai takdir barunya, sebuah takdir yang mungkin merupakan takdir terakhirnya. Qianye Yinger akhirnya menoleh ke arahnya sambil berkata dengan tenang, orang-orang di alam Dewa Kerajaan Brahma sangat menekankan kemuliaan dan kehormatan kita. Jika kami melakukan sesuatu yang memalukan dan hina seperti memburu roh kayu, kami tidak akan meninggalkan satu pun jejak tindakan kami. Namun, seseorang yang seharusnya tidak pernah melakukan kontak dengan alam Dewa Kerajaan Brahma, tidak, bahkan jika dia melakukan kontak dengan kita, dia tidak akan pernah bisa melihat melampaui permukaan alam kita. Namun, dia entah bagaimana dapat mengidentifikasi bahwa penyerangnya adalah anggota alam Dewa Kerajaan Brahma sebelum kematiannya. Saat Qianye Yinger memberikan laporan tentang temuannya selama beberapa hari terakhir, Yunce dan He Ling mendengarkan dengan tenang. Saya pikir dasar yang paling mungkin untuk dugaannya adalah warna energi mendalam penyerangnya, kata Qianye Yinger. Karena seluruh dunia tahu bahwa energi mendalam dari alam Dewa Kerajaan Brahma memancarkan cahaya keemasan. Akibatnya, almarhum leluhur roh kayu mungkin mengira penyerangnya adalah anggota alam Dewa Kerajaan Brahma ketika dia melihat warna emas dari energi yang dalam. Yunce mengerutkan alisnya sambil berkata, tetapi menurut apa yang aku tahu, satu-satunya alam bintang di wilayah ilahi timur yang energinya bersinar keemasan adalah alam Dewa Kerajaan Brahma. Benar, kata Qianye Yinger. Tapi, bagaimana jika kita melihat keluar wilayah ilahi timur? Mata Yunce berkilat tajam. Jika mereka mempertimbangkan alam bintang di luar wilayah ilahi timur, ada satu alam bintang lain yang energinya bersinar dengan cahaya keemasan. Alam Dewa Laut Selatan. Patriark Roh Kayu dan istrinya telah meninggal di wilayah ilahi timur, jadi sangat sulit menghubungkan kematian mereka dengan alam Dewa Laut Selatan dengan cara apapun. Aku akan mengatakan sesuatu yang terdengar agak konyol, kata Qianye Yinger dengan suara tenang. Energi emas yang dalam dan mewah tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang dikagumi dan diingat dunia. Jika Anda menyebutkan energi mendalam berwarna emas di wilayah ilahi timur, Anda akan langsung teringat pada alam Dewa Kerajaan Brahma. Dan jika Anda menyebutkan alam Dewa Kerajaan Brahma, Anda akan langsung memikirkan energi mendalam berwarna emas kami yang indah dan megah. Namun prasangka ini begitu kuat di benak kita sehingga tanpa disadari menutupi banyak hal. Sesuatu yang tidak diketahui banyak orang, dan Anda juga tidak mengetahui hal ini, adalah kecuali Anda adalah Dewa Brahma atau Raja Brahma yang mewarisi kesaktian Brahma.
Energi dalam yang berasal dari garis keturunan Raja Brahma saja hanya mengeluarkan energi yang sangat besar, warna emas samar. Hanya ketika salah satu dari kita telah mencapai alam penguasa ilahi barulah hal itu dapat terlihat dengan jelas. Meskipun mereka mengumpulkan sekelompok roh kayu yang telah mencapai alam roh ilahi, mereka masih membiarkan beberapa dari mereka melarikan diri. Itu hanya berarti satu hal. Orang yang mengambil tindakan terhadap mereka hanya bisa menjadi raja ilahi. Lebih jauh lagi, ketika seorang praktisi Brahma Monarch hanya berada di tingkat raja ilahi, warna emas dari energinya yang dalam sangat samar sehingga hampir tidak terlihat.